komunikasi di situ. Kemudian analisisnya apa nanti? Ada analisis tematik, ya, tema-tema apa saja ya yang dibicarakan ya. Kemudian ada yang word frekuensi, kemudian text search, kemudian dengan auto coding. Nah, itu untuk data yang besar. Nah, kalau misalnya jadi kalau saya lebih sarankan NVivo ini untuk datanya yang banyak ya. Jadi kalau cuma datanya berapa? Cuma satu literatur saja yang cuma 5 halaman ya dibaca saja, manual, nggak perlu diolah pakai NVivo ya. Kalau NVivo ini yang datanya misalnya mengambil data Twitter, di encapture ada 100 ribuan komen, ya 100 ribuan komen, banyak sekali informasi kan nggak mungkin satu-satu ya. Oke. Kemudian ada sentimen analisis itu yang lebih tekankan di sosial media. Kemudian nanti, nah ini yang juga mulai banyak ya, mulai banyak teman-teman di informasi, sistem informasi, bahkan manajemen juga itu melakukan analisis berdasarkan social network analysis, berdasarkan demografi dari cuitan-cuitan Twitter ya. Jadi ini ID-nya siapa yang paling banyak komentar, terus kenapa dia komentar seperti itu, terus bagaimana yang lain merespon. Nah itu banyak yang perlu digali ya, tapi nggak usah semua ya. Kalau nggak usah semua, kalau mungkin yang teman-teman di sini yang dari S1, S2 mungkin deskriptif atau exploratory itu sudah. Nanti kalau semuanya research question-nya banyak, bisa nggak selesai ya, bisa stres sendiri nanti. Nah itu fokus satu saja. Nah kemudian yang terakhir adalah visualisasinya, bagaimana menampilkan chart, kemudian bagaimana maps-nya. Jadi maps-nya di sini maksudnya membangun konsep ya, karena kalau kualitatif itu dia kan tidak, istilahnya tidak menguji hipotesis ya. Kalau di kuantitatif mungkin ada hipotesis, jadi kalau kualitatif itu namanya proposisi. Ya, proposisi, dia membentuk proposisi, membentuk konsep, kemudian dari konsep dia nanti akan membangun teori ya. Kalau kuantitatif berangkat dari teori, jadi kan teori ada teori A, kemudian diturunkan menjadi hipotesis-hipotesis yang nantinya akan diuji. Kalau yang kualitatif murni, itu dia tidak sama sekali berangkat dari teori. Jadi kosongan sama sekali. Jadi langsung masuk, ya, langsung terjun, langsung apa yang dilihat atau apa yang diamati, itu yang dia capture. Nanti terakhir dia akan membangun suatu teori yang bisa menambah kekayaan ini, pengetahuan, informasi, dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, itu pengantar untuk ke NVivo. Jadi yang mungkin di sini ada yang sudah pernah menggunakan NVivo atau yang belum. Jadi NVivo itu sangat friendly untuk semua ya. Jadi untuk semua yang basisnya kuantitatif, kualitatif, maupun yang belum pernah atau sudah pernah atau cuma sedikit tahu gitu, oke, nggak apa-apa ya. Nanti setelah ini mungkin teman-teman bisa lihat YouTube, itu banyak sekali YouTube ya, banyak YouTube, dan teman-teman juga mungkin bisa ikuti atau following yang memang riset-risetnya yang kualitatif, yang top-top. Jadi kalau adik-adik di sini yang mau belajar atau baca artikel dari artikel yang jurnalnya yang top-top, yang jurnal yang bagus-bagus ya. Ya meskipun saya sendiri mungkin kalau masuk ke sana mungkin nggak mungkin submit papernya, mungkin 1 menit kemudian langsung di reject ya, itu nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari bagaimana mereka menulis, kemudian membuat laporan, terutama riset yang kualitatif. Baik, saya izin share untuk masuk ke NVivo-nya. Nah, sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Ya, oke, sudah Pak. Ya. Mungkin saya bertanya dulu, di sini apakah semua baru tahu atau baru kenal dengan yang namanya NVivo? Atau sudah pernah sebelumnya memakai NVivo? Mungkin versi 12, mungkin versi 11? Baru kenal Pak, baru tahu Pak Agung. Baru tahu Pak. Ya, baru tahu semua. Ya, oke. Jadi mungkin karena terbatas waktu, nanti mungkin kalau ada yang yang ketinggalan atau yang kira-kira masih penasaran itu seperti apa, nanti bisa dilihat YouTube dan lain sebagainya ya. Nah,
di sini yang terpenting apa? Ya, ketika jadi NVivo sebenarnya itu untuk analisisnya, untuk interpretasinya itu ada basic, kemudian intermediate sampai dengan tingkat advance. Advance itu sampai bikin laporan, sampai bikin conceptual framework dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana input datanya dulu, ya. Kita sudah punya data yang bagus, sudah punya datanya beragam, ya. Terus kita mau analisis, tapi nggak tahu caranya masuknya ke NVivo itu bagaimana. Nah, nanti ketika tampilan teman-teman sudah install, sudah masuk ke NVivo-nya, tampilan awalnya akan seperti ini. Buka gambarnya ya, gambarnya ini ya, yang ada 4 bintang ini, itu nanti akan munculnya tampilan awalnya seperti ini. Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah membuat new project, ya, atau teman-teman untuk sementara yang sekarang itu kalau pakai new project mungkin bingung teman-teman ya. Saya gunakan sampel project yang sudah ada. Jadi teman-teman bisa langsung nanti membayangkan seperti apa kira-kira penggunaan dari NVivo. Nah, yang di sebelah-sebelah ini adalah yang sudah saya lakukan. Ya, ini dalam waktu 24 jam kemarin saya membuat riset ya ini ya. Jadi tujuannya memang untuk publikasi dan beberapa diantaranya sudah publikasi. Kemarin itu saya 2 publikasi di internasional dengan mahasiswa ASEAN ya plus India itu ya dalam Nusantara Project. Nah ini juga ada. Nah ini saya tunjukkan yang sampel projectnya ya, bagaimana datanya. Nah sampel projectnya ini masih kategorinya masih umum, masih bersifat general ya, tidak spesifik ke akuntansi. Nanti teman-teman sini mungkin ada yang dari kedokteran, wah tambah pusing, malah tambah tidak nyantol. Jadi ini tentang environmental, ya tentang lingkungan. Oke. Nah, kemudian condition berikutnya, ketika menginstal dengan NVivo, pastikan komputernya itu tidak berat ya. Kalau ini memang laptop saya sudah berat, jadi mohon maaf nanti kalau not responding ini masih bisa responding ya kalau yang versi original. Tapi kalau teman-teman dapatnya yang cracking atau lainnya saya tidak tahu, itu biasanya di tengah-tengah atau itu biasanya putus, nanti QSR-nya langsung kirim notif bahwa software ini ada issues. Nah, itu kan malu kita ya. Wah, ini original, apalagi kalau kita misalnya jadi dosen, ngajari mahasiswa, tiba-tiba hang di tengah jalan, muncul isu dari QSR-nya. Nah, oke, saya skip aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tampilannya di sini. Ya, tampilannya ya, kalau di atas ini namanya ribbon. Ya, ini namanya ribbon. Kalau ini bisa disebut sebagai navigasinya. Jadi sama saja kalau mau lihat yang di sebelah sisi yang kiri navigasinya ini bisa atau ribbonnya ini bisa. Tapi saya paling banyak nanti pakai di ribbon karena di ribbon ini yang paling utama atau yang paling pertama kali ketika kita masukkan data itu adalah di import. Ya. Nah, di import ini kalau teman-teman perhatikan di sini ya, saya sampaikan dulu bahwa overview dari sampel project ini adalah berkaitan dengan lingkungan, ya. Jadi berkaitan dengan lingkungan. Jadi di NVivo itu juga ada kurikulumnya, ya kurikulumnya, istilahnya kurikulum kalau mau workshop full itu adalah 3 hari minimal, ya 3 hari minimal full pagi sampai sore, ya. Pagi sampai sore. Kemudian kalau di Indonesia rata-rata sehari. Ini kemarin saya training untuk di teman-teman UNER S3 2020 itu 2 hari full, ya itu. Dan harus punya output. Jadi harus punya motivasinya apa nanti di sini setelah belajar NVivo. Jadi ini tentang environmental, ya tentang lingkungan. Saya tidak bahas semuanya detail tentang environment. Nah, yang terpenting yang pertama itu adalah ketika bagaimana teman-teman mengimport data. Pada saat teman-teman mengimport data, langsung masuk ke ribbon, di sini ada encapture, file, survey, classification, bibliografi. Jadi teman-teman bisa mendapatkan data, encapture ini data encapture dari website, dari sosial media, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, bahkan email, WhatsApp, dan lain sebagainya bisa juga. Ya, tapi di sini ada batasannya. Data khusus sosial media
apa namanya itu Facebook ya, kalau Facebook khusus Facebook itu tidak bisa personal. Jadi kalau teman-teman mau kepoin teman satunya personal, dia tuh ngomongin apa sih, beritanya, postingannya tentang apa, dia ikut join dengan grup apa saja, itu tidak bisa personal, tapi secara fanpage atau grup ya, nggak bisa secara personal karena terbatas dengan apa namanya security otorisasi. Kalaupun nanti dengan data Twitter kita encapture data Twitter, itu juga ada otorisasi dari pihak Twitternya, ya itu. Ini encapture. Jadi di sini sudah ada informasi data dari sosial media. Kalau file ini data yang umum. File data yang umum kita bisa import data dari folder yang ada di komputer kita. Nah, misalnya file ini saya ambil ini ya. Ini ada file literatur. Ya, misalnya ini ya, saya ambil 3 saja. Open, masuk ya. Masuk ke apa namanya? Project-nya kita, jadi NVivo project-nya ini. Jadi masuk 3 artikel yang tersimpan di file. Ya, filenya ini kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dari hasil survei? Kalau dari hasil survei, berarti nanti masuk datanya itu ada data dalam format Excel atau dalam bentuk CSV. Kalau nanti mungkin ada data yang CSV ini kan biasanya teman-teman yang statistik ya, statistik data CSV itu sudah sangat familiar ya. Nah, paling sederhana ya Excel atau Qualtrics atau data dari SurveyMonkey. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat ini di project environment ini sudah semua masuk datanya. Termasuk data dari apa namanya SPSS bisa juga dimasukkan ke sini, bisa diolah. Dan juga data dari bibliografi, terutama kalau saya pakai Mendeley. Jadi kalau teman-teman adik-adik mahasiswa kalau mengerjakan paper, cukup dengan NVivo dengan Mendeley, sudah 2 itu saja. Ubek-ubek di situ, tinggal nanti masukkan ke Word. Kalau misalnya takut save as error dan sebagainya, saya gunakan satu lagi namanya Evernote. Evernote itu semua data saya masukkan, nanti begitu sakir, baru saya rapikan, pindahkan ke Word. Ya. Dan kemudian data email dan lain sebagainya. Nah, di data di environmental project ini, datanya sudah beragam. Nah, teman-teman bisa lihat datanya di sini ada data interview, data literatur, data news artikel, sosial media, dan survei. Jadi macam-macam. Nah, misalnya contoh ya, interview. Interview di sini ada yang dalam bentuk video. Data video dimasukkan ya, data wawancara audio dimasukkan, data dalam berupa dokumen, artinya hasil transkrip wawancara juga masuk di sini. Contohnya yang ini, Betty and Paul, jadi ini ada wawancara dengan model video. Nah, jadi kalau teman-teman yang melakukan FGD, pakai video, itu juga bisa modelnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini data video. Ketika teman-teman play, ya. Nah, what about the here or done about the environment here? Jadi di sini adalah konten atau isi atau transkrip dari apa namanya, dari hasil kita wawancara, dari hasil kita interview. Jadi semua yang kita lihat, yang kita amati ya dari hasil video ini semua tercatat. Termasuk di dalamnya dia misalnya diam selama 10 detik, kita tulis diam. Kemudian apa namanya, mengangguk, menoleh. Kemudian ada interupsi apapun itu harus kita catat, ya harus kita catat. Nah di sini kalau sekarang sudah otomatis, bahkan Microsoft yang 365 juga bisa mentranskrip yang apa namanya, hasil daripada interview. Atau secara manual. Nah, kalau mungkin bahasa Inggris agak susah ya, jadi kita harus betul-betul berulang-ulang, betul-betul supaya apa namanya, sama dengan apa yang kita amati, kita observe. Nah, ini macam-macam. Itu yang dari video. Jadi semua sampai selesai, sampai misalnya 30 menit, ya 30 menit yang apa ditranskripsikan ya. Termasuk juga dari hasil dokumen.
Ya, sedokumen ini berupa Word ya, dalam bentuk Word, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk teks ya. Misalnya ada berapa responden, pertanyaannya apa. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, kemudian selanjutnya saya tunjukkan lagi satu ya, interview, karena kekuatan di qualitative research itu adalah di interview ya, di interview, kemudian di observasi juga ya, itu kekuatannya. Kemudian bagaimana dengan sosial media? Kalau sosial media itu berdasar dari encapture. Kalau ini contoh ya, contoh capturean dari data Twitter. Ya, nanti akan saya contoh satu bagaimana ngambil data Twitter. Nah, di sini coba teman-teman bisa lihat. Data Twitter yang masuk ini termasuk tweet ID, username, tweetnya apa, ya, di retweet jam berapa, lokasinya di mana, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau saya mau lihat ini Twitter sosiogramnya gimana. Teman-teman bisa lihat ini Twitter sosiogram. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa di kelompok dari project environment ini siapa sih yang paling banyak ngomong, ya? Artinya dominasinya siapa? Nah, kita bisa lihat dominasi secara individu atau dominasi secara kelompok. Nah, kalau teman-teman mau lihat dominasi secara kelompok, berarti yang ini yang teman-teman nanti akan laporkan bahwa secara sosiogram bahwa kelompok ini yang sangat aktif, ya bisa sangat aktif, bisa saling interaksinya, koneksinya sangat kuat di sini. Dan siapa di sini yang paling berpengaruh atau paling mendominasi? Jadi teman-teman bisa diperbesar lagi, bisa lihat interaksinya bagaimana, ya. Kemudian dibesarkan lagi, dan teman-teman bisa masuk. Teman-teman bisa klik di sini salah satu, dia akan langsung menuju ke sumbernya, ya. Dia postingannya seperti apa. Begitu ya. Nah, ini. Oh, ternyata postingannya tentang agree terhadap apa misalnya, kebijakan lingkungan dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang dari data Twitter. Nah, kelebihannya adalah ketika kita mengcapture data Twitter, selain kita bisa lihat secara sosiogram, demografi daripada apa yang kita amati ya, ID tweetnya, ini juga bisa kita lihat sentimennya. Nah, sentimennya positif ataukah negatif? Caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Ketika teman-teman masuk ke data yang sosial media yang masuk ini, ya, teman-teman lakukan ini, teman-teman masuk ke import, home, kemudian teman-teman lakukan autocode, ya. Autocode itu menentukan mengidentifikasi tema secara otomatis by NVivo. Jadi di sini semuanya sangat subjektif ya, tergantung dari peneliti sendiri. Mau strateginya mau otomatis, mau secara manual boleh, atau mix, silahkan keduanya diamati ya. Nah, misalnya identifikasi tema nanti saya akan jelaskan karena ada hubungannya dengan coding. Kemudian identifikasi sentimen. Jadi teman-teman bisa lihat nanti ya, di identifikasi sentimen dari sosial media kita lihat Twitter, sekumpulan Twitter yang kita capture ya, yang kita dapatkan ya. Tadi ada 180-an Twitter ya. Jadi dalam satu page, dalam satu tampilan ini berisi 100 tweetan, 100 tweet. Nah, kalau page-nya ada puluhan ribu, bayangkan kalau manual kan jelas tidak mungkin ya, tidak mungkin lah ya. Kalaupun mau ada yang manual satu-satu ya, is okay, silakan. Kalau saya enggak, pakai NVivo ini kemudian di identify sentimennya, sentimen by kalimat ataukah per paragraf ya. Karena kalau kualitatif yang discourse analisisnya, jadi kata-kata, teks, bahasa, semuanya pasti mengandung arti. Nah, itu. Kemudian finish. Kita tunggu hasilnya, kita lihat sentimen dari 180 tweet ini, sentimennya positif atau negatif terkait dengan environment. Jadi project yang sekarang kita hadapi.
ya. Ini in process ya. Jadi tergantung dari berapa banyak jumlah data. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Hasilnya sudah ada ya. Nah, secara matriks di sini teman-teman bisa lihat hasilnya adalah peri negatif 17 kali, misalnya 17 reference ya, 17 pengungkapan yang sifatnya peri negatif, moderately negatif 21, positif 25, very positif, atau kita bisa lihat Pak by chart ya, by chart ternyata wah ini bagus ini, moderately positif, very positif terkait dengan project ya, terkait dengan komunitas ini ya. Terkait dengan Twitteran terkait dengan environment dari project ini ya. Karena kita by focus, by research question kita apa? Ternyata positif ya, ternyata positif. Nah, itu kan interpretasi. Kalau misalnya teman-teman mau interpretasi mulai dari yang negatif dulu, is okay, enggak apa-apa. Atau atau kedua-duanya. Jadi silakan, tergantung dari fokusnya. Nah, inilah salah satu keunggulan, dan ini 3 dimensi bisa diputar-putar, bisa dibolak-balik. Nanti teman-teman semua hasil tampilan visualisasi itu bisa di-copy ya, di-copy kemudian di-ekspor ke dalam bentuk JPG atau copy langsung nanti dalam bentuk gambar ini ke dokumennya ya, jadi ke Word ya, jadi begitu. Nah, ini kemudian dari hasil survei, ya survei respon, ini yang misalnya dari Google Form ya. Kalau dari Google Form mungkin bentukannya seperti ini ya, ada responden ID, tanggal kembali responnya, dan seterusnya pertanyaan ya. Kemudian data eksternal ini misalnya adalah data dari hasil literatur yang link dengan Mendeley. Nah, caranya adalah ketika teman-teman, jadi ketika memasukkan data, analisis untuk literatur, jadi teman-teman harus buka NVivo dan buka Mendeley untuk link. Nah, di Mendeley-nya, teman-teman literaturnya itu di-save as sebagai RIS, Reference Information System. Ya, dalam bentuk RIS, dia akan membaca dalam bentuk RIS. Nah, data yang di literatur ini juga sudah terkoneksi, jadi data mentah, material, isiannya juga semua sudah ada. Ya, dari Mendeley itu contohnya. Ya, nah, kemudian setelah ini, setelah semua data terkumpul, saya ingin menemukan kontennya apa ya, ya kontennya apa atau tema-tema apa saja yang diungkapkan oleh berbagai macam jenis data yang kita ambil. Nanti kita langsung masuk ke explore. Nah, di explore ini teman-teman bisa pakai text search atau pakai word frequency. Ya, kalau frekuensi ini masih jumlah kata, ya, jumlah kata yang diungkapkan. Kalau text search itu untuk mencari kira-kira hubungan spesifik katanya ini artinya apa atau interpretasinya apa. Nah, misalnya saya gunakan yang word frequency. Ya, ini masih konten analisis ya. Tadi sekilas yang sentimen, konten, dan nanti teman-teman juga bisa menggunakan kalau studi literatur bisa untuk mengidentifikasi novelty daripada riset ini apa, kemudian gap-nya seperti apa dengan menggunakan NVivo. Nah, kemudian display word-nya kata yang paling banyak ya sampai 1000 ya, 1000 jumlah kata yang paling sering diungkapkan, tapi karena kalau datanya sedikit ya paling tidak minimal 50 atau 100. Minimum length-nya adalah boleh 4, boleh 5. Nah, kenapa kok ada 3, boleh 2? Silakan, tapi nanti kita menghindari kata-kata yang tidak penting. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris misalnya and, or, ya, the, the. Nah, itu kan menurut kita nggak penting. Tapi ada beberapa riset yang riset behavior ya, psikologi misalnya, apakah CEO itu narsis atau tidak. Kenarsisan itu bisa dilihat dari seberapa banyak dia mengungkapkan kata I, saya,
Ya, narsis itu. We kalau dalam organisasi. Jadi dua kata, satu kata itu penting. Nah, itu tergantung dari fokus research-nya. Kemudian selected itemnya teman-teman jangan lupa, selected itemnya dipilih yang mana yang mau diolah datanya keseluruhan atau perbagian. Jadi kalau dilihat di file, filenya ini kan ada file interview, literatur, dan lain sebagainya. Kalau semua, ya saya contohkan semua, berarti teman-teman tinggal klik OK, centang semua, kemudian run query. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa mascot, beat, personality, people, dan lain sebagainya, ini adalah kata-kata yang paling sering diungkapkan. Ya. Atau bisa dalam bentuk word cloud. Ya. Atau bisa dalam bentuk word cloud. Model visualisasinya word cloud, teman-teman bisa pilih yang mana, silahkan pilihannya di atas ini ada. Perhatikan prosesnya di sini sampai dengan 100%, berarti ada 50 data yang kita analisis, ya, analisis kontennya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman fokusnya di misalnya ya environmental ini kaitannya dengan perilaku, ya perilaku atau tata cara dari orangnya, adaptasinya, kemudian aktivitasnya, berarti personality ini penting, ya. Anggapnya personality ini penting, sehingga personality ini saya mau jadikan tema daripada riset saya. Nah, riset teman-teman di sini misalnya, berarti teman-teman tinggal taruh tanda panah atau kursornya di personality ini, kemudian teman-teman klik kanan, maka jadikan dia sebagai coding, ya, sebagai coding. Nah, cara yang selanjutnya, cara yang berikutnya, jadi strategi kalau membuat coding bisa dengan cara seperti ini, ya. Jadi ini create as code dan lain sebagainya. Nah, ini ya, personality, create personality as code, berarti teman-teman membuat bahwa personality sebagai tema dari riset kita. Klik OK. Maka semua pengungkapan yang berhubungan dengan personality masuk sebagai coding. Teman-teman lihat di navigasinya coding, ya. Di coding. Nah, ini teman-teman masuk personality. Personality masuk dari personality ada di 3 sumber data atau file, ya, dan referensinya dan jumlah pengungkapannya sebanyak 237 kali. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Personality ini, personality yang dimaksud personality di sini apa? Itu kan riset kualitatif kan selalu menggali ya, mengeksplor lebih dalam, mencari tahu hubungan ya, mencari tahu semuanya. Jadi seluk-beluknya personality ini harus dibahas ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan explore text search ya. Teman-teman mencari tahu apa itu personality. Nah, perhatikan penggunaan strings ini untuk mencari keywords ya, mencari search ya. Kalau teman-teman literatur di misalnya Google Scholar, tanda string ini sangat penting. Personality, jadi mencari di seluruh sumber file ya. Kemudian di run query. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi cuma ada 3 file yang bicara personality, sesuai dia dengan yang kita tadi ya. Karena kita cari personality ini membahas tentang apa. Teman-teman bisa klik word tree-nya. Word tree, nah teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Teman-teman dia bisa lihat ya, personality di sini antara kiri dengan kanan, dilihat, menginterpretasikannya seperti apa. Nah, di sini kalau misalnya salah satu ya, contohnya adalah, saya klik ini. Berubah kuning-kuning ya. Research dia menunjukkan apa namanya? Kita bisa interpretasikan bahwa personality ini bisa menjadi topik research ya, topik research yang membahas tentang apa misalnya? Misalnya membahas, kita lihat hubungannya personality di sisi yang sebelah kiri dan kanan. Nah, personality di bidang psikologi.
ya, psikologi. Nah, dalam kualitatif, dalam discourse analisis, ketika kita menginterpretasikan bahwa personality ini dapat dilakukan, personality ini merupakan bagian dari riset bidang psikologi yang membahas tentang dark side, ya, ini apa namanya itu, sisi gelap, ya, sisi gelap dari seorang CEO misalnya, ya. Nah itu namanya analisis semantik, ya, semantik analisis. Jadi menghubungkan atau menginterpretasikan jalur yang kiri dengan yang kanan kaitannya dengan personality. Nah, semantik berikutnya teman-teman bisa tuliskan nanti di pembahasan bahwa ketika dalam melakukan riset personality yang untuk mengungkapkan sisi gelap dari seorang CEO, maka kita juga harus melihat bagaimana impressionnya, bagaimana tingkat narsisismnya, ya, apakah CEO itu psikopat atau tidak. Nah, itu kan boleh kita interpretasikan seperti itu. Jadi tergantung lagi, kembali lagi dengan apa yang kita amati. Jadi sangat-sangat subjektif sekali. Ya, pasti nanti kalau teman-teman sudah masuk ke sini, ya, teman-teman dalam satu tim itu punya interpretasi yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, itu yang dimaksud sebagai semantik analisis, ya. Itu. Nah, kemudian word frekuensi tadi sudah ya saya tunjukkan, kemudian text search. Nah, kemudian bagaimana mencari gap, ya. Biasanya ini yang selalu kalau teman-teman mahasiswa, dosen ya untuk publikasi papernya itu ada gap atau tidak. Ya, ada gap atau tidak. Nah, saya kasih contoh caranya bisa dilakukan dengan menggunakan namanya matrix coding, ya. Matrix coding ini adalah untuk menunjukkan adanya ruang, jadi ruang kosong tema yang perlu harus lebih banyak dieksplor atau digali. Jadi kalau dalam riset biasanya yang saya lakukan prosesnya untuk mencari gap itu bisa menjadi riset lanjutan di masa yang mendatang. Moderator, apakah masih ada waktu? Masih banyak ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada sisi yang jadi saya ulangi dari mulai explore kemudian matrix coding ini akan muncul 2 kolom, ya. Jadi teman-teman mau membandingkan, teman-teman sudah menentukan tema penting yang akan dibahas, yang akan dianalisis. Kemudian untuk fokus di studi literatur, dari tema-tema itu di riset di artikel mana saja yang paling banyak diungkapkan? Atau ada nggak tema yang masih memang belum dibahas? Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini izin waktunya 10 menit lagi ya, Pak? Oke, 10 menit lagi. Saya nanti sampai diagram sama maps ya. Select item. Jadi kalau tema tadi dari coding, ya. Dari coding, ini saya masukkan semua. Ini misalnya tema-tema penting yang dalam environment yang dibahas, ya. Saya klik OK. Kemudian di kolomnya adalah filenya. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa tema personality itu banyak didapatkan dari hasil interview, terus kemudian ataukah dari hasil literatur dan lain sebagainya. File. Kemudian jangan lupa di run query. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk tema yang berbicara mengenai attitude, ya, attitude ini kalau misalnya ini artikel, berarti nggak ada nih di artikel yang saya dapat ini atau dari literatur. Contohnya misalnya ya, ini attitude nggak ada yang ngomong attitude sama sekali. Padahal di awal kita sudah membatasi kata kunci ketika kita mengambil literatur. Kita kan pastinya kalau di Google Scholar adik-adik atau teman-teman sini kan pasti bikin kata kunci ya. Misalnya akuntansi keuangan. Kata kuncinya adalah akuntansi keuangan, ya. Kemudian financial accounting, jadi Indonesia bahasa Inggris jadikan satu. Nah,
ternyata kalau nanti misalnya temanya yang dibahas ini adalah finance, ternyata nggak ada di semua artikel. Artinya bahwa finance itu bisa jadi tidak dibahas dan bisa menjadi peluang untuk dilakukan riset selanjutnya. Nah, ya. Nah, kemudian termasuk sentimennya negatif atau positif ini masuk. Ya, jadi ini berbicara mengenai tema-tema yang masih perlu dieksplor lagi, yang masih harus perlu digali lebih banyak lagi. Karena kebetulan ini karena filenya ini kan temanya environment, tadi contohnya filenya adalah mengenai CEO personality. Jadi kalau misalnya attitude-nya nggak masuk, berarti memang dia tidak membahas konten attitude, tema attitude, ya seperti itu. Ini matriks coding. Kemudian yang saya tunjukkan lagi satu, tadi ketika teman-teman masuk ke dalam autocode, itu kan ada identify themes, ya, identify tema. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika melakukan autocode, ya, autocode di sini artinya apa? Jadi ketika berbicara mengenai natural environment ini hubungannya dengan apa saja, ya. Teman-teman bisa lihat, ya, natural environment, ya, secara autocode itu ada hubungannya dengan habitat, dengan ekosistem, dengan renewal environment, dengan land, dengan water, dan lain sebagainya. Jadi itu yang teman-teman nanti bisa ceritakan, bisa interpretasikan, kemudian teman-teman beri justifikasi, kemudian beri bukti, ya, beri bukti bahwa ini loh yang saya omongkan di paper saya ini dapatnya dari hasil interview, dia ngomong ini. Nah, itu yang biasanya yang teman-teman adik-adik mahasiswa itu yang kurang ketika menetapkan bahwa studi ini adalah kualitatif deskriptif, tapi hasil interviewnya tidak dimasukkan, dia hanya sebagai pelengkap saja, pemanis di appendix. Nah, itu sayang sekali. Justru itu yang penting, karena dari situ bisa ketemu muncul codingnya apa, kemudian bagaimana analisisnya, ya, bagaimana sentimennya, ya, itu. Nah, kemudian terakhir Pak Aloysius, saya mau tunjukkan yang model MAPS, karena ini juga penting, ya, bagaimana riset kualitatif itu bisa membangun proposisi yang pada akhirnya nanti bisa membangun teori, ya, namanya metodenya grounded theory tadi, untuk membangun teori. Nah, ada 3 model, project map, mind map, atau concept map. Salah satu misalnya project map, ya. Project map di sini, misalnya tadi environment. Saya bikin konsep atau struktur daripada environment. Oke. Nah, ini sudah ada kertas kerjanya istilahnya, project itemnya. Kemudian saya masukkan semua coding. Ini saya masukkan community, ekonomi, infrastruktur, memorable, ya, semuanya coding saya masukkan. Ctrl A, ya. Kemudian saya tinggal drag ke sisi yang sebelah sini. Maka akan muncul ini. Nah, kalau ini kan masih belum arti ini masih belum bermakna. Nah, saya tambahkan lagi, saya buat, ya, bagaimana sih asosiasinya, ya. Misalnya file code-nya saya sudah masuk, ya. Nah, misalnya ini saya masukkan, saya drag. Berarti untuk artikel ini dia berbicara personality. Kemudian saya mau hasil survei juga saya masukkan. Nah, ternyata dari hasil survei ini banyak ngomong tentang tentang ekonomi, tentang policy management, real estate development, ya. Nah, itu kemudian ini bisa diketukar, ya, bisa diubah-ubah, ya, bisa diubah-ubah. Nah, ini kayak model kuantitatif itu kayak SAM, ya, SAM PLS, ya, Pak Aloysius, ya. Jadi saya pernah itu ditanya langsung sama reviewer, ini konsep tapi SAM-nya X-nya, variabel X-nya, variabel Y-nya mana? Wah, keliru ini. Artinya paper saya tuh keliru dapat reviewer, paper saya kualitatif, tapi di review yang kuantitatif. Nah, tapi teman-teman harus mempertahankan, jangan langsung berubah langsung dikuantitatifkan semua. Jadi tetap boleh kita kalau editor atau reviewer itu menyarankan, tapi kita juga harus punya pendirian, ya, pendirian yang teguh gitu, ya. Jadi
Itu prinsipnya. Nah, ini yang project map. Jadi semua kalau misalnya semua sumber teman-teman mau masukkan semua, jadi bisa kelihatan ya, ini munculnya di mana. Nah, jadi kalau ini kan tambah ruwet lagi ya, tambah ruwet lagi. Jadi, wah ini bisa lihat dari satu ini bisa dipindah-pindah ya. Nah, itu sangat menarik sekali visualisasinya. Nah, kalau teman-teman kalau lihat gambar-gambar ini, lihat artikelnya, jurnalnya di riset-riset kualitatif ya, terutama yang sosial media dengan menggunakan NVivo. Karena alat analisis yang lain itu juga banyak, ada Atlas TI, ada Leximancer, ya. Kalau saya lebih familiar memang untuk NVivo karena sejak 2012, sejak NVivo 10 sampai yang sekarang itu saya terus gunakan. Jadi tahu kalau misalnya artikel ini terus gambarnya ini, wah ini pakai NVivo atau pakai yang jenisnya lain. Dan satu lagi pesan saya, gunakanlah produk-produk yang original. Karena sangat kelihatan sekali ketika nanti tiba-tiba adik-adik atau teman-teman, Bapak Ibu dosen presentasi international conference. Kemudian begitu tahu reviewernya, wah ini berarti pasti versi bajakan ini. Kopi gambarnya pasti versi bajakan, bukan versi asli. Karena dia tahu. Terutama lagi kalau teman-teman dosen mau submit ke jurnal-jurnal internasional Scopus yang Q1, mereka sudah langsung di-tag. Termasuk salah satunya adalah referensi artikel yang digunakan. Ya, sekarang kan banyak tuh kalau artikelnya, kalau mungkin ada Bapak Ibu dosen yang tidak berlangganan Scopus, ini nggak ketemu di Scopus, cari di original atau artikelnya yang bajakan, cari. Nah, begitu submit paper ke Scopus, ke di-tag, ini kok nggak bisa dibuka ini artikelnya. Nah, itu langsung di-delete sama dia, di-reject sama dia. Nah, itu teman-teman harus hati-hati adik-adik mahasiswa. Jadi gunakan langsung saja gunakan yang bagus-bagus, yang berkualitas itu untuk menambah kekayaan informasi kita ya. Itu yang project map. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah mind map. Ya, kalau mind map sama ya, kemudian sama konsep map. Nanti teman-teman bisa coba explore lagi ya. Jadi di sini kuncinya adalah sebenarnya banyak memang masalah itu banyak ya. Jadi teman-teman tinggal lihat fokusnya di mana, kemudian apa yang baru, apa yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Kalau perbedaan itu kan bisa ditunjukkan dari segi metodologi, dari segi penggunaan teori, kemudian dari segi proses alur. Nah, yang penting adalah percaya diri aja, percaya diri untuk menulis dan untuk publikasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit, ini biasanya saya kalau training itu 2 hari, 3 hari, full pagi sampai sore. Jadi kalau ini mungkin yang teman-teman di sini masih pada bingung, masih ini ya. Jadi silakan ada versi YouTube-nya ada, nanti silakan belajar. Tuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Aloysius. Baik, terima kasih Pak Agung atas kontribusinya, karena memang betul sekali teman-teman bahwa pembelajaran NVivo ini saya pun pernah mengikut trainingnya, 1 hari pun seharian pun rasanya masih banyak menu yang belum saya explore ya. Jadi apalagi kita hanya dalam beberapa jam. Cuma poinnya adalah kita melakukan pengenalan lebih awal agar teman-teman minimal mempunyai gambaran. Artinya bahwa interview itu bisa dilakukan dengan metode yang lebih powerful, yang lebih reliable, menghindari subjektivitas yang tinggi. Nah, jadi memang metodenya sudah diperkenalkan, ada NVivo, dan memang nanti kalau memang lebih lanjut, kita akan melanjutkan pada pembelajaran berikutnya.